Sobat Milenial dan Gen Z, di balik sebuah peristiwa, isu, fenomena, ribuan bahkan jutaan aktivitas selalu ada sosok manusia yang berperan penting. Di program Real Talk with Uni Lubis yang disiarkan oleh IDN Times, kami selalu mengundang narasumber yang menginspirasi, menceritakan duduk perkara sebuah peristiwa atau sebuah kegiatan. Dan kali ini adalah kegiatan besar Mudik Lebaran 2023. Tahun ini melibatkan 123 juta. Jadi bertambah luar biasa dibandingkan dengan tahun lalu yang 80 jutaan. Nah, siapa narasumbernya? Saya akan mengikuti kegiatan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pak Basuki Hadimulyono. Salah satu sosok penting yang mempersiapkan agar proses Mudik Lebaran 2023 berjalan dengan lancar dan baik. Ya, nanti kita akan ngikutin kegiatannya Pak Menteri meninjau tol Cilenyi Sumedang Dauan, Cisendawu. Tapi sekarang yang pertama ini saya ada di tempat istirahat dan pelayanan sementara istilahnya. Jadi bukan rest area ya. Di kilometer 81, pas banget kalau mau berangkat dari Jakarta ke sini tentu istirahatnya misalnya mau ke toilet itu di sini. Makanya karena ini cuman sementara, jadi ini baru bisa menyediakan tempat parkir istirahat untuk 250 kendaraan sama toilet portable. Nah, ini akan ada beberapa ya yang akan ditambahkan di sini. Toilet portable-nya ada pos pelayanan dari Polres Purwakarta, tapi ya cuman itu aja. Ya, jadi ini yang akan bisa dimanfaatkan untuk istirahat atau ke toilet. Kita cek nanti ya perjalanan bersama Pak Menteri. Ya, Sobat Milenial dan Gen Z, tadi saya janjikan kita akan ngobrol dengan Menteri PUPR Pak Basuki Hadimulyono. Kalian yang milenial dan Gen Z itu pasti suka ngikutin kalau di TikTok itu konten tentang Pak Basuki itu views-nya langsung banyak ya, ratusan ribu. Waduh. Saya juga heran sih ya, Waduh. ternyata ngalahin yang lain-lain yang lebih banyak tampil di mana-mana. Nah, tapi kita akan ngobrol soal persiapan Mudik Lebaran 2023 supaya aman dan berkesan. Tentu berkesan bagus dan bahagia ya. Harus. Karena mudik itu adalah the most happiness. Okay. Apapun orang mudik pasti yang harus ditunggu-tunggu. bahagia. Karena ketemu dengan saudara, keluarga, ketemu dengan orang tua terutama. Okay. Nah, kita ada di tempat istirahat dan pelayanan sementara KM 81 yang akan dibuka untuk holding area 250 kendaraan dan ada 50-an toilet portable ya. Dan tadi katanya mau ditambahin yang untuk mungkin yang UMKM makanan sedikit ya Pak. Karena ini 24 jam buka kan? Ada food truck-nya. Kalau rest area gratis, mungkin kalau food truck-nya mungkin harus beli, tapi pasti murah. Iya. Kenapa? Yang penting mungkin ada Indomie, ya, ada kopi, ada teh. Yang cepet lah ya, karena kan nggak boleh ada aturan juga di rest area, nggak boleh lebih dari 30 menit kan, betul. Katanya ya, supaya nggak macet. Nah, ini sejauh ini menurut laporan yang masuk ke Pak Menteri, dan saya tahu Pak Menteri juga bukan yang pertama kali ini melihat nanti kita akan ke tol Cisumdawu, bagaimana persiapannya? Jadi rekan-rekan sekalian, apa tadi namanya milenial dan Gen Z, Sobat Milenial dan Gen Z. Sobat Milenial dan Gen Z. Okay. Jadi kalau mudik itu supaya aman dan berkesan, 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan infrastrukturnya. Yang kedua, manajemen trafficnya atau regulasi. Dan yang ketiga, perilakunya. Ya, jadi 3 ini yang menentukan mudiknya akan aman, nyaman, dan berkesan. Kami bertanggung jawab untuk menyiapkan infrastruktur termasuk pendukungnya ini. Jadi kalau mau ke toilet, saya harus menyediakan toilet. Jadi tahun lalu total toilet yang disediakan di jalan tolnya ada
6.000. Wow. Tahun ini totalnya 9.000. Belum termasuk yang sementara ini nanti. Jadi, karena pemudiknya juga nambahnya drastis, iya, kan? 123 juta tahun ini ya. Kita harus siap-siap. Tapi tolong tadi perilakunya juga harus disesuaikan dengan kondisinya. Tapi saya percaya kalau mudik itu pasti masih bawa uang, masih sudah siap-siap dan baru mau berangkat, jadi masih fresh, insya Allah masih happy. Itu yang pertama. Yang kedua, prasarana yang sudah kita siapkan. Selain yang tahun lalu kita ada yang kita lebarkan, misalnya di kilometer ada setelah turun dari Jakarta Cikampek Elevated, itu kan 2 lajur, di bawah 3 lajur. Nah, dulu tahun lalu itu menjadi 2 lajur, jadi macet. Nah, sekarang sudah 4 lajur di situ setelah turun. Jadi insya Allah itu sudah bisa mengatasi bottlenecking di situ. Termasuk juga yang jalur B-nya yang ke arah Jakarta sudah menjadi 4 juga, belum masuk ke elevated dan ke yang di bawah. Satu itu. Yang kedua ada Cisumdawu. Itu yang paling signifikan mungkin ya. Cilenyi, Sumedang, Dawuan. Iya, Cisumdawu. Itu insya Allah sudah kan. Nanti kita cek. Mudah-mudahan sudah bisa dilalui minimal sebelum tanggal 17. Rencananya tanggal 15 ini akan sudah bisa kita fungsionalkan. Itu juga gratis. Ya. 62 km. 62,6 km. Sampai Cimalaka yang operasional itu ada tarifnya, tapi setelah itu sampai ke Cipali gratis semua. Nah, ini yang harus diatur oleh Pak Polisi nanti, traffic manajemennya. Karena kalau ini 2 kan dari Cipali ini, nanti kalau ditambah dari Cisumdawu 2 bisa jadi bottleneck juga. Jadi harus diatur supaya ini tetap mengalir. Jangan sampai mandek di Cipali karena ada tambahan 2 lajur dari Cisumdawu. Ini yang harus tadi yang saya sampaikan, traffic management. Di Solo kita punya fungsional juga yang dari pintu di Boyolali, pintu tol Semarang Solo keluar untuk ke Jogja. Biasanya dia harus lewat jalan nasional dulu Kartosuro. Sekarang nggak perlu ke Kartosura, tapi langsung ke Sawit. Ini tadi baru kita telepon sudah bisa fungsional. Jadi saya kira itu udah ada 5 atau 6 traffic light yang nggak perlu dilalui. Nah, traffic light artinya pasti macet. Oke? Jadi ini kita bisa mengurai kemacetan. Itu yang kedua. Nah, kemudian, ini supaya berkesan, nyaman, diskon tol. Oh, diskon tol. Ya, tadi yang rest area yang baru dan tol yang baru difungsikan gratis. Terus yang tol yang sudah ada diskon. Jadi Bapak-bapak dari Asosiasi Tol Indonesia melalui BUJT-nya masing-masing, satu Jakarta Cikampek yang sudah kita umumkan 20%, dari rata-rata dari 16 sampai 18 dan 26 sampai 28 tanggalnya. Jadi sebelum libur dan sesudah libur untuk mengurai peak dari mudik tersebut. Kemudian Bakauheni Terbanggi Besar oleh Utama Karya itu juga ada diskonnya. Kalau tadi Jasa Marga. Kemudian dari Terbanggi Kayu Agung sampai ke Palembang itu oleh Waskita Karya juga ada diskon. Jakarta Cikampek dan Cikampek Jakarta juga ada Jakarta Merak, mohon maaf, Jakarta Merak dan Merak Jakarta dari Astra juga ada diskon, seluruhnya diskonnya 20%-an ya, tanggalnya sekitar itu. Kemudian di Bitung Cilincing itu juga ada diskon 15% sampai 20% ya, rata-rata itu. Nah, ini kami masih tunggu dari ruas-ruas lainnya, mudah-mudahan tetap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Biasanya kalau ada di mana-mana kalau ada hari tahun baru, ada hari Natal itu kan sale. Nah, ini juga ada diskon. Jadi, ini insentif juga untuk supaya mudik lebih dulu ya Pak ya? Iya, kan ada mudik libur bersama, ini sebelum dan sesudah, jadi bisa disebar.
Iya. Ya. Nah, mumpung kita masih ngomongin soal infrastruktur, kan sebetulnya PUPR ini coverage areanya nggak cuma jalan yang di Jawa, tapi Tol Sumatera juga sangat penting ya. Iya. Bagaimana update Tol Sumatera untuk Tol Lebaran Sumatera ini, saya kira untuk sekali lagi kita ada sekitar 750 km yang operasional di Sumatera. Ya. Bakauheni terbanggi besar, saya kira sudah oke, siap, baik, lebih bagus. Kayu Agung Palembang juga sudah baru akan selesai, sudah selesai diperbaiki lagi oleh BUJT. Kemudian ada yang fungsional yang panjang dari Indralaya ke Prabu Mule. Itu sekitar 62 km. Itu fungsional, gratis. Okay. Untuk Lebaran ini. Untuk Lebaran. Nah, jadi itu saya kira sudah cukup bagus. Kemudian di daerah Sumatera Utara juga ada untuk jalan-jalan tol. Tapi juga tadi Uni menyampaikan bukan hanya tol saja kami siapkan, jalan nasional pun kita siapkan di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera. Okay? Walaupun belum 100% kemantapannya, tapi rata-rata sudah di atas 95%. Nah, yang sedangkan yang 5% itu berarti ada rusak ringan, kita sudah perbaiki dengan sementara. Yang penting tidak ada kerusakan berat selama mudik ini. Nanti setelah itu, karena ada jeda waktu, kita perbaiki permanennya. Ya, jadi supaya bahagia. Yang ketiga tadi mungkin yang menyangkut pengguna kali Pak, mau disampaikan. Ya, saya kira saya sangat kalau ada orang mudik ini saya pasti ingat yang dulu, karena saya sudah nggak ada kesempatan mudik, orang tua sudah nggak ada semua. Jadi saya kira euforia untuk mudik itu agar direm, tetap mematuhi traffic management yang diatur oleh bapak-bapak dari Korlantas. Is a must, ya, itu harus. Ya, kita pengen kalau yang namanya orang perjalanan kan faster, safer, and cheaper. Ya. Jadi lebih cepat, lebih aman, dan lebih nyaman, gitu kan. Nah, ini tapi juga kecepatannya tergantung pada traffic yang ada. Jadi saya kira saling toleran, untuk bisa memberikan kesempatan yang pada pengguna lainnya lebih baik. Kita akan ngobrol lanjutan nanti di perjalanan ke kilometer 151. Tapi sebelum kita naik mobil, Pak Menteri, tadi saya dengar sebetulnya di media itu kesannya tanggal 17, berarti hari Senin. Tapi tadi ini aja nanti malam udah selesai. Nah, ini ada semua pejabat-pejabat PUPR. Gimana Pak Menteri memotivasi supaya teman-teman PUPR dan semua stakeholders tuh oke. Bentar. Nanti kita telepon ya. Supaya ini gercep dan bisa. Ya, saya kira kalau kami di PUPR ini kan memang pelayanan. Jadi selalu kalau mau ini kepercayaan ini yang harus saya jaga betul. Saya selalu menyampaikan pada teman-teman semua, ini kamu nggak usah nganggap Basuki nggak apa-apa, tapi jaga ini lambang PU. Jaga lambang PU ini, bahwa ini amanah, kepercayaan yang harus kita jaga. Karena begitu satu kali kita belenjani berselingkuh dengan amanah itu, saya kira susah untuk mengembalikan kepercayaan. Ya. Jadi bukan saya hanya tugas saya cuma mendorong, membuat nyaman pekerja. Dan sering ngecek lapangan. Oh, itu ya harus kan dulu ya, kalau Pak Presiden ke lapangan sekali, saya harus 2 kali. Ya. Dirjen harus 4 kali. Nah, jadi semua kita kerja semua. Tidak ada satupun pekerjaan di PU ini yang boleh diklaim oleh satu orang. Semua merupakan hasil kerjasama, teamwork. Di PU itu hasilnya teamwork, nggak ada satupun. Banjir misalnya, nggak hanya ditangani oleh orang air, tapi juga termasuk orang Bina Marga, orang Cipta Karya harus nangani banjir. Jadi semua pekerjaan di PU itu merupakan hasil kerja teamwork, tidak merupakan individual work. Oke. Kita akan lanjut untuk ngobrol di perjalanan. Stay tune. Stay tune. I love you.
Okay. Stay tune. I love you. Kan nggak nyangka kan ini kalau gini-gini tahu-tahu nanti malam jadi. Nah iya, padahal tadi pas saya pikir, wah ini udah tinggal 2 hari lagi katanya 17, tapi ternyata bisa ya. Makanya tadi mungkin ini pengalaman banyak yang dilakukan oleh Pak Basuki dan tim di PUPR ya, selalu ada proyek-proyek yang mendadak harus selesai. Gimana tuh behind the scene-nya kalau harus kayak gitu? Ya saya kira ini ada Pak Dirjen. Jadi kita ini kalau kita kan mission oriented kita ini. Jadi udah nggak mikir apa-apa. Pokoknya kalau ada perintah cepet ya langsung kerja. Nggak ada lagi. Oh ini harus gini, nggak ada. Kalau misalnya izin ya saya tabrak gitu aja kan. Selama kita nggak main-main itu saya pikir ini untuk pelayanan masyarakat. Saya akan lakukan. Tapi itu pasti membutuhkan koordinasi, personal approach, hubungan yang baik di antara kabinet dan juga keputusan yang bold dari presiden ya. Iya, karena kalau ada apa-apa saya telepon Menteri ATR. Bos ini ada masalah gini-gini. Oke ya saya administrasi akan saya layangkan tapi saya masuk dulu. Oke, siap. Kayak di Bendungan misalnya. Ada tubuh bendung yang harus di kawasan hutan. Kan itu sudah pasti dibangun di situ kan? Ya sehingga walaupun kalau itu sudah diproses, saya nggak harus nunggu sampai prosesnya selesai. Kan nggak mungkin saya pindah. Bendungan segitu gedenya kan? Jadi apapun kan pasti akan dibangun. Telepon dulu tapi Pak Sekjennya saya telepon. Jadi saya semua punya nomor telepon Sekjen. Dirjen kementerian terkait. Iya, jadi baru nanti sudah dari bawah saya telepon Bu Menterinya. Mbak, ingin ini, manggilnya juga Mbak. Oke. Mbak, ingin ini. Oh ya wes, sip. Bu Menteri Keuangan sama, Elman misalnya pembebasan lahan. Di lapangan ada masalah apa, saya telepon. Jadi, tapi itu Mbak, itu trust itu yang harus saya jaga. Makanya saya ke dalam keras. Menjaga trust dari stakeholders itu caranya dengan keras ke dalam. Karena sekali kita tadi tuh menselingkuhi trust, wah ya kepercayaan itu kan susah mengembalikannya. Jadi saya harus open, jangan ada yang disembunyikan. Kalau ada masalah buka, masalahnya apa? Itu menurut saya selama ini yang saya lakukan. Jadi nggak ada. Saya tanya presiden, perintah Pak Menteri ini begini. Wah maaf Pak nggak bisa. Kalau nggak bisa saya ngomong nggak bisa. Oh jadi pernah bilang nggak bisa juga? Oh iya. Oke, contohnya misalnya? Ya kalau mau bikin pasar atau bikin kantor atau bikin bandara. Kalau mendadak, misalnya penyiapan G20, terus sekarang ASEAN Summit. Mungkin bukan kerjaan PU, tapi saya disuruh kerjain. Kalau saya nggak bisa. Kalau bisa, saya bilang bisa. Kalau pada saat Pak Basuki bilang nggak bisa, terus Pak Presiden gimana? Kalau kita jelasnya, oh ya sudah. Oke. Nah, kenapa nggak bisa? Ini Pak gini. Oh ya, tapi kapan selesai? Ya, mungkin diperpanjang. Oke. Karena saya jaga itu. Karena bilang bisa, kalau nggak bisa itu sama aja dengan nggak percaya jadinya ya. Ya, itu yang saya jaga betul ini. Nah, waktu kami wawancara Presiden Jokowi kan saya tanya legasinya Pak Jokowi itu apa? Beliau menyebut salah satunya adalah infrastruktur, dan ini adalah bidang yang selama hampir ini udah 8 tahun ya Pak ya, dipegang oleh Pak Basuki. Merasa nggak bahwa berat banget ini beban di pundak nih gitu? Enggak Mbak, saya kan udah 44 tahun kerja di PU ini. Betul, orang dalam. Kan? Jadi ya tapi dengan tadi itu saya kerja open, ikhlas.
bisa bilang bisa, nggak bisa nggak bisa, bilang nggak bisa. Jadi nggak ada yang saya sembunyikan sehingga saya nggak ada beban. Menurut saya ya. Jadi saya open aja. Jadi Dan Pak Jokowi itu kan sering banget ya ke lapangan. Kayaknya tuh kalau ngelihat, saya bilang sama Pak Jokowi atau ketemu terakhir di Sorowako, kalau ngeliat jadwalnya Bapak tuh kita ngeliat jadwalnya aja capek ya, gimana yang menjalani gitu ya. Dan hampir selalu karena itu ke lapangan tuh terkait dengan infrastruktur, untuk melihat selalu ada Pak Basuki. Menjaga staminanya gimana? Kalau ke Presiden saya udah tanya, minum jamu katanya. Temulawak dan jahe. Gimana tuh? Kalau saya Mbak, kalau pas beliau biasanya pergi nggak ada hubungan dengan PU pun, saya handphone pasti saya pegang. Karena pasti telepon. Karena daerah itu pasti butuh infrastruktur. Pasti itu. Jadi kalau saya nggak mendampingi beliau, saya telepon. Gitu. Tapi kalau saya pas dampingi itu sebetulnya meringankan beliau. Karena kalau ada perusulan kan, itu Menteri PU, udah beliau nggak mikir. Langsung, ya. Tapi kalau nggak ada saya kan beliau harus telepon. Tanpa menjaga stamina tadi Mbak, saya kira happy aja. Nggak, ya saya alhamdulillah istri anak saya itu mengerti betul kelakuan saya kan Pak. Jadi saya mau pergi mau ini ya mereka udah biasa aja. Mungkin mereka monitornya dari media massa. Oh, ada di sana. Anak saya yang sekarang di Jogja itu pasti monitor dari media sosial. Misalnya kayak gini, nanti saya nggak pakai masker, dia nanti telepon ajudan. Oh, oke. Dia marahin ajudan itu. Iya. Jadi dia yang monitor. Itu. Kemudian dia dokter. Oh, iya. Jadi sekarang agak longgar. Iya. Tapi kita udah aman ini. Apalagi Presiden udah bilang nggak wajib pakai masker, jadi nggak apa-apa. Oke, jadi menjaga stamina seperti itu. Tapi pernah nggak karena kerjaan yang begitu banyak dan seringkali harus memenuhi deadline karena untuk pelayanan kepada publik itu merasa kayak apa ya? Kalau anak muda zaman sekarang itu burn out. Kalau milenial dan Gen Z itu bilang burn out gitu, istilah kayak gitu. Kalau Pak Menteri gimana? Saya insya Allah mungkin ya, saya nggak merasa, tapi kalau orang lihat nggak tahu. Tapi kalau saya kok nggak pernah merasa stres. Apa nama stres itu saya juga nggak ngerti. Ya, namanya stres itu apa saya nggak ngerti. Atau kadang-kadang tahu tangan kayak gatel, kata orang bilang, oh itu stres Pak, gitu kan. Oh, masa sih, aku ya nggak apa-apa kok, gitu kan. Tapi kalau soal kerjaan loh, karena saya nggak pernah bawa kerjaan ke rumah. Pekerjaannya saya selesaikan di kantor. Tapi mungkin sampai ke rumahnya udah jam 9 malam, jam 10. Iya, jam 9 lah. Habis Isya itu selesai di kantor. Cuman kalau Sabtu, Minggu, nah mungkin saya ke kantor. Jadi nggak saya kerjakan di rumah, tapi ke kantor. Ini apa Dijen ini coba, kalau libur 3 hari kan sudah bingung semua. Karena biasanya ini ya, ke lapangan ya. Oke, jadi kalau istilahnya Gen Z milenial tuh mati gaya Pak. Oh gitu? Kalau biasanya sibuk, tiba-tiba nggak ada tuh istilahnya mati gaya. Jadi kalau saya di rumah deh 3 libur long weekend gitu, saya kadang keceplosan kan. Waduh besok 3 hari di libur ngapain ya? Istri saya dengar gitu kan. Kok libur kok ngapain, liburan di rumah sama istrinya dong gitu kan. Lupa. Kadang saya bilang anak saya itu, lihat tuh bapakmu itu kalau 3 hari aja udah bingung gitu. Biasa sibuk. Nah, yang main band kemudian fotografi itu ada, apakah itu juga bagian dari untuk releasing stres, hiburan? Ya kalau fotografi saya memang khusus kan di Darwis Triadi. Ya, jadi betul. Dari basic, intermediate sampai advance saya ikut itu. Bahkan dulu juga dengan anak-anak itu kalau waktu kursus itu kita hunting ke Bromo, ke mana, ke Belitung waktu itu saya direktur jenderal. Tapi saya ikut itu karena pulang rumah saya Bekasi kan macet. Jadi saya sambil nunggu macet saya kursus fotografi itu. Nah, sekarang latihan terus. Kalau
Tapi sebentar sebelum ke band, foto-fotonya itu nggak pengen dipamerin Pak? Sudah Kan pasti dikumpulin, banyak. sudah. Jadi kemarin G2 apa yang Asian Yang Games, Asian Games. sudah saya kumpulin. Kemudian G20 itu saya udah pakai the leaders gitu kan, karena semua pemimpin negara ada di situ. Saya sudah kumpulin. Candid ya Iya. dari point of view Pak Basuki nih. Iya, jadi dan yang lapangan-lapangan itu juga sudah saya kumpulin. Nanti suatu ketika mungkin Pameran. akan saya pamerin. Kemudian kalau untuk musik, saya memang dari SMA belum begitu ini. Di Jogja saya ikut main-main gitu kan. Memang saya senang. Dulu saya drum band gitu. Waktu SMA itu drum band. Akhirnya kalau masuk di lebih aktif lagi setelah kerja. Dan Kenapa itu? Karena ada teman main bandnya. Itu saya karena kalau ngedrum itu kan semua bergerak, jadi semua kayak olahraga. Jadi kalau apalagi sekarang, olahraga saya cuma ngedrum sama berenang. Drum saya kalau 1 jam itu 2 jam sudah Kemeringat ke Berobjas itu, pulang mandi. Jadi saya kira tidak hanya main musik tapi juga olahraga, dan itu saya pikir ini manfaatnya. Itu menjadi dengerin. Main ini musik itu juga sebagai diplomasi saya. Oke. Jadi saya di Asia Water Council itu terkenal saya. Di Korea itu pasti saya sudah disebutkan sebagai drummer dan singer. Di semua pertemuan internasional saya pakai main musik itu sebagai ice breaking. Ya. Mereka makanya juga menerima itu. Jadi kemarin misalnya di persiapan untuk World Water Forum, saya juga pakai itu. Jadi main band gitu? Iya. Oke. Jadi saya bilang we are not just professional organization, misalnya water gitu, but we are water family. Itu mereka jadi cair betul. Jadi pertemuannya jadi lebih baik. Saya pakai itu sebagai diplomasi. Jadi seru juga kan, karena di Kabinet Indonesia Maju ini teman-teman ada namanya LEO Band ya. Yang drummernya adalah Pak Menteri ya, tapi ada menteri-menteri yang lain juga yang jadi pemainnya. Nah, masih soal tugas, kan belakangan ada tugas yang super berat, karena ini akan menjadi salah satu legasi terpenting dari pemerintahan Pak Jokowi, yaitu ibu kota negara. Gimana update-nya? Yakin? Waktu itu terakhir kan kami beberapa pemret diajak tuh sama tahun lalu ya, sama Pak Presiden ke sana, dan Presiden bilang nih Desember 2022 harus ada progresnya. Nah, sekarang udah lewat 3 bulan, gimana progresnya? Saya kira kita sekarang sudah ada 76 kontrak pembangunan infrastruktur dasar. Jadi tahun 2022, tahun 2024 ini itu kita melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar. Jadi dari penyediaan air minum melalui bendungan dan water treatment plan-nya, untuk pengendalian banjirnya di situ. Kemudian untuk perkantoran, kemudian untuk kantor presiden, kantor-kantor Menko, masjid, masjid kita bangun duluan juga. Kemudian perumahan menteri dan perumahan ASN, 47 tower akan kita bangun di situ mulai Juli ini. Kalau perumahan menteri sudah mulai kita bangun. Pada tanggal bulan Maret ya, waktu presiden ke sana terakhir, Februari Maret itu progresnya 15%, sekarang sudah 26%. Jadi nanti pada Juli 2024 kita rencanakan sudah ada 12 tower ASN Polri untuk bisa mulai memindahkan ASN ke sana. Fully furnished. Jadi insya Allah kemarin baru saya mengantarkan Pak Mahfud,
Menko Polhukam untuk nuzulul Quran di sana. Oh, rupanya itu ya eventnya ya. Ya, saya kira Oke. itu bagus sekali. Jadi semua diundang dari Banjarmasin, dari Balikpapan, pemuka-pemuka agama, adat, masyarakat diundang semua untuk melakukan peringatan nuzulul Quran, mengambil berkah Ramadan. Ya. Ya, dulu Indonesia merdeka 17 Agustus itu Ramadan. Ya. Nah, sekarang kita ambil juga menurut beliau dalam ceramahnya, ambil berkah Ramadan ini untuk meneruskan pembangunan IKN. Saya akan jadi menteri pertama yang akan pindah ke sana. Okay? Tapi ganti KTP nggak? Ya, kalau harus ganti-ganti. Saking seringnya mondar-mandir ke sana, jadi udah kayak tinggal separuhnya tinggal di sana. Kalau memang harus ganti, ini tetap Indonesia kan? Iya. Kan nggak ada bedanya. Ya. Sekarang ya ASN di DKI itu menurut saya, nih Pak, nanti tanya Pak Dirjen Bina Marga ini, mereka tuh perjuangan jauh lebih berat perjuangannya, karena mereka tinggal di mungkin sudah lebih jauh ya. Bekasi, bisa 1,5 jam, 2 jam ya, ganti sampai 3 kali transportasi publik. Berangkatnya ya. lebih pagi, pulangnya lebih malam. Jadi lebih perjuangan, sehingga ASN PU ini sudah kami survei, kebanyakan juga ingin pindah ke sana. Ya. Bahkan ada ingin menjadi pelopor, untuk itu akan ada insentifnya yang mau pindah sana. Beli rumah mungkin dengan harga tanah yang gratis. Hanya harga rumahnya saja untuk bisa mungkin yang milenial juga mungkin senang, kalau mereka nggak mungkin kali bisa punya rumah even di Jabodetabek ya. Betul. Untuk yang milenial yang usia-usia yang baru-baru itu ya. Udah nggak mungkin. Kita coba nanti akan sudah dengan kami ada skemanya, nanti akan dibangun. Kita punya 30 hektar untuk kita bikin sebagai ASN pelopor yang akan pindah ke sana. Oke. Nah, jadi intinya Pak Menteri optimistis ya sesuai dengan target bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 Presiden Jokowi akan menggelar upacara 17-an di Istana Presiden di IKN. Ya, kalau secara fisik, pembangunan fisiknya insya Allah bisa kita siapkan itu. Sekarang sudah ada lapangan upacaranya juga sudah mulai kita bentuk. Kantor presidennya juga sudah, progresnya saya lupa. Istananya sudah, kantor-kantor Menko juga sudah. Ada 3 kantor Menko sudah mulai pekerjaan. Yang satu ini baru karena ada gagal lelang, ada lelang yang diulang, sehingga ini harus mulai, tapi sudah mulai mau penetapan lagi. Oke, kita agak yang kalau mau ada yang mau ke sana milenial, gitu mungkin ya? bisa koordinat, kita bawa ke sana. Oh, boleh tuh ya, kunjungan milenial dan Gen Z ke IKN ya? Ya, artinya harus ada rekomendasi dari Uni. Saya bawa ke sana. Oke. Wah, mungkin bagus tuh. Semangat. Ya? Jadi tahu ya, seeing is believing ya. Iya. Soalnya Profesor Mahfud juga bilangnya kemarin, saya baca tuh di ini, tadinya saya nggak percaya kata Profesor Mahfud, tapi begitu datang langsung mulai percaya gitu ya. Habis Lebaran nanti kalau mau bikin tur milenial dan Gen Z ke sana ya. Gratis saya berangkatkan. Oke, siap. Nah, kita slowing down dulu. Kembali tadi aku ada pertanyaan yang belum saya lanjutkan, yang soal musik itu ya Pak Basuki. Kita kan juga sangat suka dengan musik ya. Tapi sebenarnya musik apa yang disukai itu genre apa? Sebenarnya saya basicnya itu blues. Blues. Udah pernah ke New Orleans, harus ke sana dong. Wah, waktu saya di sana kan mahasiswa, belum punya duit. Oke, blues. Jadi siapa penyanyi yang paling sering dinikmati? Wah, macam-macam. Tapi karena saya lama di Colorado juga kena di di country. Oke. Karena saya kan waktu S2-nya di Colorado memang. S1-nya di UGM, ya kan? Jadi itu S3-nya juga di sana. Colorado, Wyoming itu kan cowboy itu. Itu daerah indah ya Pak ya? Oh iya. Di sana ya? Iya. Tapi sesudah lulus di sana udah nggak ke sana, terus kemudian bekerja, pernah balik lagi ke sana nggak? Ngelihat? Anak saya kebetulan juga
S2, S3 di sana. Jadi waktu dia wisuda saya ke sana. Sekarang dia dosen UGM. Ya, saya pernah ke sana sekali. Pernah ke sana ya, kayak apa namanya? Flashback ya ke sana ya. Saya rencananya sih tadinya rencana ini, guys. Rencananya saya kan belum wisuda. S3-nya. Okay. Walaupun sudah lulus berapa tahun? 93 sampai sekarang 30 tahun. Nah, saya mau wisuda bareng anak saya. Anak saya juga waktu S3 selesainya itu waktu pandemi. Jadi belum wisuda. Belum bisa ke sana. Jadi kami rencana mau wisuda. Mestinya tuh sebagai alumni yang jadi menteri 2 periode, pegang di bidang yang emang ditekuni, mestinya alma maternya bangga dan memberikan penghargaan khusus. Biasanya kan suka kayak gitu ya. Ini kan bapak anak yang 30 tahun belum wisuda, jadi wisuda bareng. Hanya untuk memberi semangat pada anak-anak saya aja. Oke. Tapi kalau Pak Basuki itu kalau ke anak tuh apa sih yang sebenarnya dipesankan ke anak gitu? Apakah dulu misalnya, kamu harus juara 1, kamu harus gimana? Gimana? Saya nggak pernah itu. Bahkan anak-anak saya itu kan harusnya bisa misalnya yang sering dibilang apa namanya, untuk dari kelas 5 ikut ujian itu apa namanya? Lompat tingkat ya, akselerasi. Saya tidak boleh. Meskipun bisa. Kenapa? Karena itu proses belajar itu nggak bisa dipercepat. Bikin jalan bisa tadi, kan? Asal banyak alatnya, banyak materialnya, cukup materialnya, cukup alatnya, bisa dipercepat. Yang harusnya seminggu bisa jadi 2-3 hari selesai. Tapi yang namanya belajar itu mendengarkan, mengendapkan, dan memahami. Itu nggak bisa dipercepat, itu otak, itu kerja otak. Dan satu itu, yang kedua, anak-anak itu masa remajanya itu nggak akan bisa kembali. Kalau saya nggak akan, ya mungkin saya ortodoks ya, tidak pernah merekomendasi akselerasi. Buat saya, mohon maaf, karena biarkan natural aja. Dan menikmati masa muda itu ya. Pendidikan tuh dinikmati. Mau cepat-cepat mau ngapain? Dulu waktu SD, SMP, SMA tuh Pak Basuki tuh tipe siswa seperti apa sih? Pemberontak. Oh iya? Pemberontak tuh bukan berarti kayak bolos itu enggak kan? Maksudnya men-challenge kritis gitu terhadap guru ya? Iya, jadi nggak bolos itu insya Allah nggak pernah. Saya sekolah tuh nggak pernah bolos. Iya, kelihatan sih sekarang aja disiplin ya? Saya nggak pernah, saya nikmati betul. Jadi kalau ya mungkin tipenya tipe yang pemberontak itu. Saya SD di Semarang. SD hanya kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai SMP di Palembang. Palembang dari SMP ke SMA di Papua. Wah, karena ikut orang tua? Iya, saya tentara. Ya. Saya di Palembang juga berjuang kan. Saya jadi kena ngompreng kan, ibu anaknya 8 waktu itu, tentara kan. Jadi Pak Basuki anak keberapa? Keempat. Oke. Jadi saya ikut jadi kena itu nggak sembarangan. Kakak saya yang lebih tua nggak bisa jadi kena, karena harus pasar pagi, blam gitu kan. Suaranya blam itu nggak sembarangan orang ternyata. Apalagi waktu itu anak-anak kan mungkin malu gini. Jadi itu yang membuat jadi nggak ada gengsi-gengsian ya Pak Basuki yang nyoba pada saat itu ya? Iya. Oke. Jadi pemberontaknya pernah nggak dicontohin yang dilakukan yang bisa dikategorikan sebagai pemberontak? Kita waktu itu di Papua, SMA ini, lagi direnovasi. Kelas kita ini nggak direnovasi, tapi ada kelas lain yang mau direnovasi pakai kelas kami gitu. Kami harus keluar, kami berontak. Waktu upacara ya saya pimpin tuh kelas saya, kita jangan nggak ikut upacara gitu kan. Tapi begitu upacara mulai kita masuk baris. Kalau gitu waktu mahasiswa pernah demo nggak? Oh iya. Demo mahasiswa kan UGM kan kritis mahasiswanya kan. Ini ngomongin UGM soalnya ini suami saya juga UGM, juniornya sama-sama di Katgama.
Pak Dirjen pernah dengar cerita-cerita ini nggak Pak? Enggak. Jadi baru dengar sekarang ya. Jadi menikmati ya. Oke, jadi gitu ya seperti itu dan menikmati, berasa menikmati masa muda banget ya. Oh iya. Jadi belajar bandnya juga SMA kan? Iya. Oh jadi emang anak gaul lah ya kira-kira gitu ya. Saya nih kalau waktu di mahasiswa gitu juga, kan teman saya banyak. Jadi ada kalau dari apa namanya organisasi kemahasiswaan yang ekstrakurikuler itu, saya selalu dideketin karena uraan banyak teman. Anak gaul. Saya pulang kos kan, saya dulu ibu. Kosnya daerah mana di Jogja? Wah, pindah-pindah berapa kali pindah. Oh. Pertama di Kota Baru, kedua di Cokrodiningrat, di Jetis. Iya, Jetis. Kemudian yang ketiga di Kompleks Kolombo, yang keempat di Juminahan. Jadi 6 tahun itu pindah 4 kali. Waktu naksir ibu gimana? Saya ini nggak tahu ya kalau soal gitu-gitu itu saya kan anak gaul biasanya lebih pede mendekati. Satu, pertama saya pasti nggak bisa dikenalin orang, saya harus kenal sendiri. Oke. Yang kedua, tapi saya nurut sama ibu. Karena berapa kali pacaran gitu, kalau ibu saya bilang kamu sudah mantap dengan itu, Bas, apa nggak ada yang lain, nah berarti ibu nggak setuju. Itu langsung saya putus. Kurang ajar saya itu. Jadi ternyata meskipun pemberontak tapi patuh kepada ibunda ya. Saya kalau ke lapangan waktu kerja di Semarang juga, kalau saya pulang ke rumah, ayah saya pasti tidurnya pindah, saya tidur sama ibu. Oh iya? Meskipun sudah bekerja sudah ini. Oh, oke. Ibu sakit gitu saya datang sembuh. Terlalu dekat mungkin. Luar biasa. Tapi memang ibu itu udah luar biasa itu. Saya kalau sekarang ini ya, kalau ada mudik gini, kalau saya lihat ada orang mudik, saya masih bisa nangis. Ingat gitu. Itu memang mudik itu memang banget kena banget di saya. Jadi proses saya pengen, itu ada kombinasi antara pengalaman flashback memori keluarga sama ada religiusnya juga kan, karena itu. Ya, kalau saya bisa ngelayani itu tuh saya senang sekali. Buat saya sendiri saya senang sekali. Iya. Karena saya sudah nggak bisa mudik. Jadi kalau saya ada orang mudik, selamat ya. Saya senang. Jangan bukan apa-apa ya. Wah, betapa bahagianya mereka gitu. Saya ikut menikmati. Oke. Wah, menarik banget nih. Kita ini sambil jalan menuju ke kilometer 151 ya. 151 udah masuk Cipali ya, Pak? Di Cipali ya. 151 itu kan junction itu ya, Pak ya? Iya. Junctionnya ke Kertajati. Exit Dawu, exit 51 nanti sana ke Cisumdawu. Ini ikut terus kan sampai Cisumdawu? Iya, saya ikut sampai ujung. Saya sekalian pengen tahu banget gitu, mumpung. Saya lebih berbahagia kalau bisa ke lapangan kayak gini, Pak Basuki. Kalau misalnya mau ke Sumatera, mau ikut? Siap. Oke. Kemarin kan udah dapat tiket. Yang mileniumnya ada diajak dong. Iya, biar ngelihat ya seperti apa. Indonesia itu bukan cuma Jakarta, guys. Indonesia itu luas. Melihat Indonesia. Nah, Stadion Kanjuruhan. Nah, ini juga milenial pengen tahu karena ini seru banget, tragedi luar biasa. Sampai sekarang masih ramai di media sosial, apalagi waktu kemarin Piala Dunia U20 gagal, padahal guys saya udah ngelihat presentasinya Pak Menteri itu sebetulnya tanggal 2 April semua stadion yang dibutuhkan untuk Piala Dunia U20 sudah ready ya. Tapi mungkin kita fokus nggak ngomongin yang ke belakang karena sudah berlalu lah Pak ya, kata harus ke depan. Kanjuruhan yang pengen tahu nih milenial dan Gen Z. Oke, jadi selain Kanjuruhan, pada saat terjadinya Kanjuruhan, Bapak Presiden sudah memerintahkan pada kami PUPR untuk mengaudit stadion di Indonesia. Ada 165 stadion yang kita evaluasi. Dari 165 stadion itu 22 menjadi prioritas
diaudit. Karena apa? Karena satu, dia dipakai untuk pertandingan Liga 1, 2, dan 3. Yang kedua, mempunyai kapasitas besar dan mempunyai penonton yang biasanya nonton Liga 1, 2, 3 itu cukup besar, 20 ribuan orang. Sehingga itu dari 165 dengan kriteria 3 tadi menghasilkan 22 yang kita evaluasi audit teknis. Di luar Kanjuruhan, ya, selain Kanjuruhan, dari 22 itu 4 rusak ringan dan sudah diperbaiki karena dipakai untuk U20. Ya. Yang 13 yang rusak sedang, yang 5 rusak berat. Rusak berat itu yang satu yang di Lamongan yang harus di renovasi total atau dirubuhkan. Itu biayanya semua ada semua. Itu sekitar 1,9 triliun. Ya, ini yang akan dievaluasi oleh FIFA untuk reformasi sepak bola di Indonesia, transformasi. Iya, transformasi. Sekarang kalau untuk Kanjuruhan kita juga sudah audit semua. Okay? Kita Kanjuruhan memang tidak layak secara teknis, terutama keamanan dan kenyamanannya, okay? Sehingga harus direnovasi total. Sudah desainnya sudah selesai, kita akan siap untuk melelangkan pada bulan Mei ini. Kalau bulan Mei ini bisa kita lelangkan, lelang itu ada 45 sampai 65 hari, sehingga pada bulan Juli bisa kita lakukan mulai pembangunannya. Tapi saya melihat ada di media Aremania, saya ini juga termasuk arek Surabaya, ya, aku ini Surabaya kan. Ya. Itu ada pendapat meminta agar dijadikan monumen. Saya sangat setuju, tapi bukan stadionnya itu sendiri. Kita akan bikinkan nanti monumen, tapi stadionnya kalau di komplek gitu ya? Iya. Ya, okay. Karena menurut saya kayak misalnya bencana alam, pasti pekerjaan pertama kita bersihkan dulu. Saya kena tsunami, gempa bumi, yang pertama kali kita bersihkan dulu supaya orang nggak trauma. Kalau melihat itu bisa trauma, itu bahaya juga sebagai kondisi psikologi yang berkelanjutan. Ya, kita ini kan diberi mohon maaf, kira-kira ngalam ya. Kira-kira ngalam nih mohon maaf, karena kita juga diberi kemampuan untuk lupa, okay? Jadi itu harus juga kita syukuri. Kemampuan lupa itu juga, kalau kita nggak punya daya lupa, bahaya kan? Semua diingat-ingat semua. Nah, sama saja kalau yang kejadian begini, kalau nggak segera bukan kita lupakan, tapi kalau kita selalu mengingat kejadian itu kan menjadi yang berkelanjutan, menjadi mengganggu juga kejiwaan kita semua. Jadi kalau kita ingin merenovasi Kanjuruhan, nanti kita bikinkan monumen untuk sebagai pengingat bahwa telah terjadi kejadian itu. Tapi menurut saya itu, ini saran saja. Saya penghobi sepak bola juga. Saya tahu bagaimana kepedihan, terutama yang menjadi keluarga korban. Ya. Orang bisa ngomong enak seperti saya, tapi kalau kita merasakan keluarga korban, pasti juga sangat menyedihkan. Ya. Tapi kita kan tidak, jangan sampai berlarut-larut. The show must go on katanya, kan. Kita harus maju terus. Ya, jadi saya juga kalau memang tidak disetujui, it's okay. Okay. Tapi saya ingin menyarankan, ini sudah kita desain, kita ingin Kanjuruhan tetap menjadi, bahkan mungkin ke depan, karena itu sudah menjadi well known, lapangan sepak bolanya mungkin menjadi penyemangat bagi peningkatan prestasi sepak bola di Jawa Timur dan juga di Indonesia. Oke, jadi di lelang itu berarti apakah itu semua pihak baik BUMN atau swasta juga bisa ikutan? Oh, semua bisa, karena anggarannya 390 miliar. Khusus untuk Kanjuruhan? Kanjuruhan. Okay.
Jadi itu semua kontraktor yang berklasifikasi besar bisa ikut. Oke. Oke. Ya. Kalau kayak gitu tuh selama ini kalau menurut Pak Basuki tuh bagaimana membandingkan kualitas dari pekerjaan yang dikerjakan oleh BUMN dengan swasta dalam proyek-proyek seperti infrastruktur apa segala macam? Saya kira nggak dibedakan berdasarkan itu, karena tergantung pada speknya dan tergantung pada pengawasannya. Oke. Kalau ada spek, ada pengawasan, mau dikerjakan oleh swasta, nasional maupun oleh BUMN, hasilnya harusnya sama. Nah, kalau hasilnya menjadi lain, itu pasti pengawasannya. Ya. Pengawasannya pasti yang berbeda. Okay. Pak, berkaitan dengan mudik Lebaran ini kan tujuan-tujuan wisata juga akan diserbu ramai ya. Ada nggak yang menjadi bagian dari pekerjaannya PUPR? Oh iya, jadi selain 5 destinasi wisata prioritas itu, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, okay? Itu yang nasional. Yeah. Tapi yang di daerah-daerah sini, di Bromo Tengger, kita juga siapkan itu konektivitasnya. Oke. Bahkan untuk venue-nya kita juga siapkan. Di Dieng, Dieng juga kita sudah kita tata. Gedung Songo di Bandungan, ya. Kemudian di Benteng Pendem di Ngawi. Yeah. Jadi daerah-daerah tujuan wisata juga kita perhatikan kawasannya, kita tata kawasannya, konektivitasnya. Ya. Jadi tidak hanya yang 5 prioritas kemarin, tapi yang kawasan wisata ini pun kita siapkan. Oke. Wah, jadi Lebaran ini praktis sebetulnya Pak Basuki sama Bapak Ibu di PUPR nggak ada liburnya ya berarti? Ya, sebetulnya kita ini kan sudah, kalau yang sekarang mau mudik, ini yang bekerja Menhub, Kementerian Perhubungan, Korlantas. Korlantas. Ya. PU sebenarnya sudah agak di belakangnya. Karena Yeah. kami bekerja di depannya dulu, menyiapkan. Ini H-10 semua sudah harus bersih. Alat berat sudah nggak boleh ada lagi di lapangan. Karena ini sudah mulai didelegasikan kepada Kakor Lantas untuk mengatur trafiknya. Jadi trio ya, trio. Yang beberapa hari yang lalu udah ngecek juga teman-teman ke Cisumdawu, tapi sekarang ngecek lagi. Jadi benar-benar deh Pak Basuki nih. Nah, kita kan sudah janjiin sebelum tanggal 17 bisa dimanfaatkan fungsional. Perintahnya Presiden juga gitu. Tapi ngebayangin 123 juta agak serem juga ya Pak ya? Serem itu. Tahun lalu kan 80-an ya. Ya, tapi Wah, kan 123 nambahnya luar biasa. Ya, kalau itu benar, ini kan survei kan? Survei. Ya kan? Nah, kalau itu benar itu waduh, itu. Jadi ini benar-benar pekerjaan yang luar biasa ini. Betul. Nah, ini kayak ini ya. Ini di depan rest area kita sudah lebarkan. Yang tadinya kan dua lajur. Tapi karena kalau kita khawatir kalau dia mau masuk nanti antri kan jadi 1 lajur. Ini sudah kita lebarkan menjadi 3 lajur. Ya, jadi sehingga mudah-mudahan di depan rest area kalaupun ada yang parkir di situ, kita masih punya 2 lajur di sini. Oke. Jadi tetap nggak ngurangi jumlah lajurnya. Oh, ini yang nanti untuk yang di sini kontraflow di sini ya? Tergantung beliau. Oke, tergantung Kakor Lantas nanti pengaturannya. Tapi setiap di depan rest area ini kita tambah 1 lajur supaya jumlahnya kalau ada yang parkir di situ jumlahnya tetap 2 lajur. Nanti di situ menjadi 2 lajur lagi. Oke. Jadi supaya nggak nyumpel. Tahu nyumpel nggak? Tahu kan saya juga. Milenial Jawa, nyumpel. Bottleneck mereka taunya Pak. Oh gitu. Nah, ini kan mulai lagi. Ini nanti ke depan, tahun depan ini sudah jadi 3 lajur semua. Normal ya? Iya, ini hanya ini untuk menyiapkan mudik ini kita di depan rest area aja. Ini nanti semua terus. Ya Pak, Edi ya? Iya. Nanti jadi, mau nggak mau ini jadi 3 lajur. Apalagi nanti ketambahan dari
Cisumdawu, yang setelah itu ke sana, itu harus 3 lajur. Jadi tol Jawa ini terkoneksi full itu kapan, Pak? Maksudnya kayak sekarang kan masih yang dari itu yang apa ya, Solo Jogja itu kan yang fungsional 6 kilo. Kalau Solo Jogja tahun 2024 jadi 2024 full. Ya. 2024 bulan apa, Pak? ID Di akhir. Oh, akhir 2024. Oke. Jadi kira-kira nanti naik mobil paling 5 jam ya, Pak. Kalau sekarang kan 7 jam. Dari Jakarta Jogja. asik gitu. Sekarang kan 7 jaman. Sampai Solonya mungkin 7 jam. Oh iya, sampai Solo. Jogjanya yang Iya, itu. banyak batuan. Oke, yang Boyolali sedikit. selama ini kan dari Solo ke Jogjanya ya karena macet bisa 1,5 jam, 2 jam ya. Benar-benar nyaman jadi jalan darat, apalagi waktu Ya nanti kan tidak harus sampai Solo. Bawen kan bisa langsung Jogja. Bisa lewat jalur itu ya. Bawen, Magelang, Jogja. Lebih cepat lagi, nggak usah mupeng, tapi langsung. Ini juga sudah jalan, itu lebih bagus itu. Iya. Karena lewat pegunungan. Dan itu nanti kalau Bawen Jogja, saya ada dengan Pak Edi, kita tidak motong bukit, tapi kita bikin terowongan. Jadi nggak merusak lingkungan. Pak Basuki ini tinggal 1,5 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Siap. Pak Basuki kan nggak terlibat politik, jadi terus kerja lah sampai akhir ya. Oh iya, insya Allah. Mungkin ada menteri-menteri yang memang dari partai politik ya mungkin akan cuti. Nah, ada yang bilang gini Pak di media sosial juga, karena ngelihat bagaimana Pak Basuki memimpin PUPR dan proyek infrastruktur, mau disebut sebagai Bapak Pembangunan. Mana? Bapak Pembangunan itu Pak Jokowi. Karena pemimpin tertinggi ya. Iya, saya kan nggak punya visi. Visi saya melaksanakan misi saya melaksanakan visi Pak Presiden. Dari dulu saya bilang, kalau visi Presiden untuk pembangunan infrastruktur nggak berhasil, yang salah saya, bukan Presiden. Orang bilang, wah Bapak pasang badan. Loh enggak, saya ini pembantu Presiden. Mau diapain lagi? Jadi kalau mau bawa Bapak Pembangunan itu Pak Jokowi, Pak Bu. Kan beberapa presiden ada dulu kan. Nah sekarang kenapa bisa begini? Ya karena Pak Jokowi. Saya hanya melaksanakan aja. Kayak IKN. IKN itu pemimpin proyeknya presiden. Langsung. Saya pengawas lapangan. Visinya juga dari Pak Presiden ya? Oh iya, karena beliau detail betul. Desain masjid aja beliau harus approve. Okay. Apa yang namanya penjaga lingkungan, pohon-pohon yang mau ditebang gini-gini, beliau yang harus approve. Kita ngelihat nursery pohon-pohon juga tuh ya, yang itu juga. Ini saya kalau itu, saya akan bawa beberapa pohon-pohon yang dari luar Kalimantan. Artinya bukan luar Kalimantan, tapi yang sudah besar-besar. Jadi ada yang dari Pak Doni. Yeah. Pak Doni saya sudah dikasih sekitar berapa puluh ribu tanaman. Ini sudah mau dibawa setelah Lebaran. Pak Doni Monardo. Iya. Dia kan punya itu di Cibubur. Yeah. Ada di Cibubur, ada di Seram. Nah, kita diminta untuk bisa dibawa ke IKN untuk ditanam. Itu udah yang udah tinggi sudah yang ya. 5 meteran itu. Nah itu saya akan bawa ke sana. Oke. Jadi sekali lagi Bu, kalau itu Bapak Pembangunannya Presiden Jokowi. Iya, saya kira. Saya terima kasih apresiasi itu, tapi ini netizen yang ini ya, yang menyebut-nyebut. Jadi Pak Basuki itu pada saat mengakhiri masa jabatan, insya Allah nanti di Oktober kalau nggak salah ya, 2024 tuh ingin dikenang sebagai apa? Enggak, ada yang kenang alhamdulillah, nggak ada yang kenang ya alhamdulillah, gitu kan. Tapi saya yang kepada teman-teman di PU, saya ingin meninggalkan Kementerian PUPR ini, kementerian yang amanah, yang kredibel,
dengan orang-orang yang berintegritas dan kompeten. Itu yang sekarang ini saya siapkan, bukan untuk yang fisik. Tapi justru saya pengen organisasi Kementerian PUPR ini organisasi yang kredibel, yang amanah, yang dipercaya baik oleh pemerintahannya maupun oleh masyarakat, yang diisi dengan orang-orang, pejabat-pejabatnya, karyawannya yang berintegritas dan kompeten. Itu Mbak yang saya ingin tinggalkan. Kalau pos penjabat sebagai menteri nanti udah kebayang nggak mau ngapain Pak? Atau mau banyak tidur, istirahat dulu? Nggak mungkin itu. Nggak mungkin ya, biasa mungkin. sibuk ya. Nanti mati gaya kayak tadi Oh, kita itu ngobrol nggak Pak. mungkin. Biasa sibuk. Ya kalau nggak tahu nanti apa yang harus saya lakukan. Tapi Siapa tahu jadi menteri lagi guys di pemerintahan berikutnya. saya itu sudah 70 tahun loh nanti tahun depan ini. Ya kan? Tapi Pak Mahathir masih jadi Perdana Menteri umur 90 tahun loh Pak Basuki. Ya orang kan lain-lain. Kemampuannya beda-beda. Jadi tapi nggak mungkin diem aja gitu ya? Nggak mungkin saya kira. Pasti ada aja mau di bidang sosial atau bidang apa. Ya paling ya ngajar. Saya pengennya sebenarnya yang ingin dilakukan tapi belum bisa dilakukan. nah ini dari dulu saya kalau sudah mau pensiun itu satu saya mau mengajar satu pelajaran aja. Yang kedua jualan bakso. Jualan bakso, tapi yang pertama dulu pelajaran apa? Di bidang saya itu sebenarnya saya sudah disiapkan oleh Kan lulusnya geologi kan? Apakah di situ? Enggak, sipil. Oke. Tapi saya mungkin bidang saya di geohidrologi. Geohidrologi. Air, tetap air. Ya. Di Bapak di ITB waktu saya dapat honoris causa itu, saya juga sudah disiapkan dibolehkan untuk mau mengajar di sana. Oh, bidang geohidrologi. Tapi saya belum sempat. Oke. Kenapa saya jual bakso? Saya pengen melayani orang. Tapi emang bisa bikin bakso? Ya kalau itu kan bisa aja. Tapi bisa masak nggak? Saya senang. Senang masak ya? Bikin telur ceplok. Kalau cucu saya tuh senang saya masakin nasi goreng. Oh iya. Nasi goreng. Lu kan berapa tahun di luar itu kan pasti harus bisa masak, bener. Anak kos pasti harus bisa masak minimal ceplok, nasi goreng. Ada yang namanya ora-are. Pokoknya apa itu guys, namanya belakangan, kalau masak itu namanya nanti. Jadi apa gitu? Oh ini. Seru memang. Saya kalau dari dulu memang saya itu cuman belum mau tempatnya aja belum tahu di mana gitu kan. Pasti gampang lah itu nanti. Ternyata enggak. Oh iya. Ternyata enggak gampang dari lokasi. Kalau yang ngajar pasti banyak kampus yang berharap. Oh iya. Makanya satu aja. Karena kan yang namanya dosen yang punya pengalaman praktikal tuh. Kan nggak ada di teori-teori kan, justru cerita-cerita bagaimana ada masalah, terus gimana solusinya, pasti itu menarik pasti. Makanya cuma satu, karena itu kalau lebih dari satu mungkin udah jadi kan harus menyediakan waktu lagi. Khusus ya. Kalau satu gitu kan, seminggu ngajar 2 hari kan, jadi biar refreshing, supaya nggak pikun. Betul. Nggak ada yang namanya kiai pendeta itu pikun. Iya. Karena mereka pasti baca dan mesti menyebarkan ilmunya. Sama jurnalis juga, kalau harus nulis terus, nulis itu bikin nggak pikun juga sih. Iya betul, makanya. Jadi saya pengen itu ya, satu aja ngajar, dan lainnya kegiatan lainnya. Wah luar biasa nih, nanti calon-calon murid yang beruntung mendapatkan pengajar yang punya pengalaman luar biasa. Terakhir nih Pak Basuki. Sip. Kita udah berapa menit lagi Pak supir? Ini kilometer berapa Pak? Ini berapa ini? Hah? Oh emang udah deket. Jadi pesan untuk milenial dan Gen Z dari salah satu menteri idolanya.
Oke, saya kira kalau untuk para milenial dan Gen Z ini, saya yakin kuah teknikal, kuah IQ pasti jauh lebih baik daripada kami yang kolonial. Okay? Jadi, cuman salah satunya yang penting adalah karakter, ya, mengisi karakter untuk menghadapi persaingan ke depan. Okay? Persaingan saudara sekalian, milenial ini sebetulnya jauh lebih keras. Tapi saya punya punya keyakinan kita melihat dunia luar itu keras kalau kita lembek. Tapi kalau kita keras, kita pasti melihatnya dunianya itu menjadi lembek. Untuk itu, siapkan betul, mempersiapkan diri tentang kompetensinya, kompetensi masing-masing. Yang mau jadi akuntan yang berkaliber. Saya kalau bilang anak saya waktu dia mau waktu mau lulus SMA, dia itu kutu buku, dia baca bukunya, dia makan itu buku semua, ya. Nah, waktu itu kamu mau jadi apa, mau kemana? Dia pengen menguak kehidupan masa lalu, arkeolog. Saya bilang, wah bagus, tapi jadi arkeolog yang berkaliber. Apapun kalau berkaliber pasti akan berprestasi akan bagus. Tapi kalau nggak berkaliber ya sudah, nggak akan jadi apa-apa. Jadi apapun profesinya, jadilah profesional yang berkaliber. Ya, menyiapkan diri itu disiapkan, mempersiapkan diri sendiri ya, untuk bisa bersaing dengan milenial lainnya secara profesional. Jadi menurut saya itu, karena saya yakin betul gizi saudara sekarang pasti lebih baik, sarana untuk mengedukasi diri sendiri jauh lebih baik ya. Semua sarana apa yang nggak ada sekarang, lain dengan kami dulu ya. Saya dulu kalau belajar masih pakai Petromax gitu, di Papua. Listrik hanya hidup sampai jam 9, setelah itu pakai Petromax. Anda sudah nggak tahu lagi kan Petromax? Nah, apa itu Petromax? Cari itu di Google ya. Sekarang semua sudah 24, semua prasarana sarana jauh lebih baik. Jadi Anda manfaatkan itu dengan baik ya. Karena persaingan ke depan untuk saudara sekalian pasti jauh lebih keras. Jadilah profesional yang berkaliber, Anda akan dicari orang. Okay? Apapun siapapun pemimpin sistem politiknya apapun, Anda akan dicari kalau profesional. Ya. Jadi tolong kuatkan kompetensinya, jadilah profesional yang berkaliber. Jangan lupa jaga integritas. Selain itu, terakhir harus punya akhlakul karimah. Karena apa itu akhlakul karimah? Orang yang aman buat orang lain, nyaman buat orang lain, bermanfaat untuk orang lain, bukan sebagai free rider. Okay. Terima kasih. I love you full. Thank you. Itu tadi wejangan pesan-pesan dari Pak Basuki buat milenial dan Gen Z. Pas banget nih, kita sampai di kilometer 151, bagian yang kedua yang akan ditelusuri. Tetap bersama Real Talk with Uni Lubis. Ngobrolnya sudah selesai, tapi kita akan ngikutin terus bagaimana Pak Basuki mengecek kesiapan arus mudik 2023 khususnya di Tol Cisumdawu yang akan operasional mulai 17 April. Stay tune. Salam sehat.
menikmati ini ya sebagai bagian resmi dari tayangan Real Talk. Tapi kita akan ikut terus. Terima kasih Pak Menteri. Boleh ikut terus ya? Iya. Kita akan menuju sana. Itu jalan itu menuju Bandung, Cileunyi. Oke. Yang ini ke Jakarta, yang itu ke Semarang. Oke. Jadi ini bagian ujung dari tol Cisumdawu. Ini bosnya nih yang punya nih. Oke. Pak Yusuf Hamka. Namanya Pak Yusuf Hamka. Good luck Sip, Pak semuanya. thank you. Mantap. Stay tuned, don't go away.